Untuk orang-orang yang sudah pernah ke Masjid Nabawi dan sudah pernah ke Raudhah pasti punya pengalaman tersendiri yang sangat membuat hati tersentuh gitu, dan nggak akan pernah dilupain gitu rasa-rasanya ya. Nah, berada di ini lokasinya berada di antara rumah Siti Aisyah yang mana sekarang menjadi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke mimbar, dan luas Raudhah ini dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 15 meter. Nah, Raudhah adalah tempat di mana doa-doa itu dikabulkan. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman semuanya ini mohon diperhatikan. An Nabi Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Nah, mana sih yang disebut dengan Raudhah? Nah, yang disebut dengan Raudhah ini adalah di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara rumahku dengan mimbarku adalah Raudhah atau taman, dan taman di antara taman surga. Masya Allah ya. Dan ini lokasinya seperti ini ya, pokoknya yang ada tiang seperti ini dan ada tanda-tanda di sini tuh kayak warna merah gitu, seperti ini kan. Jadi panjangnya tadi katanya dari arah timur ke arah barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan sepanjang 15 meter. Itulah yang dinamakan dengan Raudhah, yang mana berdoa di sana insya Allah doa-doanya dikabulkan. Apapun yang teman-teman doakan disilahkan, selama memang itu sebisa mungkin kita berdoa untuk doa yang baik-baik, minta diampuni Allah, kita bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan waktu, sudah diberikan tenaga, diberikan kesempatan dan undangan untuk pergi ke Baitullah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang mihrab. Ini sekaligus ya pembahasan tentang Raudhah dengan pembahasan mihrab karena memang berdekatan. Nah, mihrab atau Masjid Nabawi itu mula-mulanya dibangun tanpa mihrab ya. Nah, mihrab pertama dibangun pada tanggal 15 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi nggak di tahun pertama ada mihrabnya. Jadi dibangunnya itu pada tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah menerima perintah untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Baitullah Makkah. Awalnya kan kiblat itu menghadapnya ke Baitul Maqdis ke Palestina, dan kemudian dipindahkan menuju ke arah kiblat ke Baitullah Makkah di Masjidil Haram, seperti itu. Nah, saat ini ada 5 mihrab di Masjid Nabawi, masing-masing ada mihrab Nabawi, kemudian mihrab Sulaiman, kemudian ada mihrab Utsmani, kemudian ada mihrab Tahajud, dan terakhir ada mihrab Al-Majidi, seperti itu. Nah, apa yang disebut dengan mihrab Nabawi? Mihrab Nabawi ini sebetulnya ada berada di sebelah timur mimbar. Jadi tempat ini memang mula-mulanya itu dipakai untuk imam waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat. Dan mihrab yang ada sekarang ini itu merupakan hadiah dari Al-Ashraf Qaid Bey dari Mesir. Kemudian mihrab Sulaiman. Nah, mihrab Sulaiman ini berada di sebelah kiri mimbar. Kalau yang tadi di sebelah timur mimbar, kalau mihrab Sulaiman berada di sebelah kiri mimbar. Nah, bentuk mihrab ini sebetulnya sama dengan bentuk mihrab Nabawi ya teman-teman. Nah, dibangun pada tahun 938 Hijriah, hadiah dari Sultan bin Salim dari Turki, seperti itu. Dan di sini juga yang ketiga adalah mihrab Utsmani, yang mana mihrab Utsmani itu terletak di tengah-tengah dinding arah kiblat yang sekarang itu digunakan imam untuk memimpin sholat berjamaah, itu namanya mihrab Utsmani. Dan yang keempat adalah mihrab Tahajud di sebelah utara jendela makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuknya memang lebih kecil dari mihrab Nabawi dan mihrab Sulaiman. Dan di tempat ini sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering melakukan sholat tahajud, dan mihrab ini mengalami perubahan pada zaman Sultan Abdul Majid. Nah, yang kelima adalah mihrab Al-Majidi, berada di sebelah utara Dakatul Ghawat. Jaraknya lebih kurang 4 meter, dan tempat ini memang agak meninggi ya teman-teman, antara mihrab tahajud dan mihrab Al-Majidi, yang mana dengan panjang 12 meter dan tinggi 0,5 meter. Nah, tempat ini memang dulunya menjadi lokasi berkumpulnya fakir miskin Ahlus Sufa. Nah, mudah-mudahan pembahasan tentang Raudhah dan mihrab ini insya Allah menjadi
pengetahuan untuk kita semuanya bahwa ada hal yang luar biasa gitu di Masjid Nabawi yang bisa kita kunjungi, yang bisa kita datangi dan bisa kita berdoa di sana, terutama memang khusus untuk para jamaah laki-laki yang memang tidak terbatas aksesnya ya, kapanpun bisa masuk ke sana. Berbeda dengan perempuan kan ada batasan-batasannya juga. Oke, itu saja mungkin untuk pembahasan di part ke-99 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini sudah dari maghrib, saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.